Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya mewakili dari peternakan Al-Asyahnul Iman akan sedikit memaparkan terkait dengan sumber daya manusia di peternakan Al-Asyahnul Iman. Nah, pertama terkait dengan manajemen ya, kita bahas dengan manajemen dahulu. Nah, jadi mungkin ketika kita berbicara tentang wirausaha, itu kita sangat harus ada manajemen. Karena ketika berusaha itu tidak menggunakan manajemen, itu nanti tidak terkontrol untuk kedepannya seperti itu. Makanya manajemen itu sangat penting di dalam dunia berusaha. Nah, dalam manajemen peternakan sendiri itu biasanya menjadi tolak ukur. Jadi berbeda ketika peternak lokal. Biasanya kan kok peternak lokal itu dia kebanyakan cuma dengan tradisional ya, kasih makan atau siap jual seperti itu. Jadi tidak ada manajemen di situ. Nah, untuk hitung-hitungannya terkadang masih kurang valid, kurang mengena seperti itu. Jadi misalkan diterapkan untuk usaha yang besar itu susah, malah itu resiko terjadi kerugian karena manajemennya kurang rapi. Makanya di dalam manajemen peternakan itu bisa menjadi tolak ukur kita membedakan antara petani-petani lokal dan petani yang sudah siap menjadi petani besar, peternak yang besar seperti itu. Itu pentingnya manajemen. Nah, untuk manajemen di Nurul Iman, kami di setiap wirausaha, jadi tidak cuma di peternakan saja, tetapi di semua wirausaha di Nurul Iman itu selalunya menerapkan manajemen yang benar-benar ketat seperti itu. Jadi ada struktural tersendiri untuk manajemen di Nurul Iman. Pertama, kita ada bagian pimpinan, terutama ya pembina yayasan, terus pimpinan. Nah, di situ ada bagian khusus yang menangani terkait dengan wirausaha yang dipimpin langsung oleh Ahli Hasan Ayatullah. Itu terkait dengan pimpinan wirausaha. Nah, ke bawahnya lagi itu ada pembina. Jadi setelah pimpinan, terus pembina untuk yang berusaha, dan bawahnya lagi ada namanya pembina. Nah, di setiap unit itu ditetapkan pembinanya masing-masing. Pembina itu biasanya kita diambil dari bagian asatid yang sudah senior, sudah lama di pondok dan sudah mumpuni ilmunya. Nah, di bawah pembina itu ada lagi ketua. Nah, setelah ketua baru ntar ada struktur kepengurusan di tiap-tiap instansi masing-masing. Di tiap-tiap unit itu ada struktur masing-masing. Nah, pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan struktur ya. Jadi untuk di peternakan sendiri itu strukturnya itu pertama ada ketua, sudah pasti ketua itu menaungi semuanya. Jadi setiap bagian, setiap proses dalam peternakan itu ketua harus paham. Baik itu mulai dari kesehatan, pakan, dan semuanya harus dipahami. Itu untuk ketua. Nah, yang kedua yaitu bagian sekretaris atau administrasi. Yaitu tugasnya mencatat seluruh pendataan, baik itu mulai dari penimbangan, kesehatan, penjualan, ada barang masuk, semuanya berkait dengan administrasi dan pendataan itu dipegang langsung oleh bagian administrasi atau sekretaris. Itu. Nah, tugasnya juga sekretaris itu membantu menyusun laporan. Jadi kan di Nurul Iman itu ada namanya LPJ, yaitu laporan pertanggungjawaban bulanan. Sifatnya bulanan, jadi setiap bulan kita ada LPJ. Nah, situ ada laporan penghasilan, baik itu pengeluaran dan semuanya, log masuk keluar itu didata. Nah, itu tugas dari bagian administrasi untuk merapikan laporan itu, membantu ketua dalam pelaporan. Terus yang kedua ada bagian manajemen pakan. Nah, ini yang unsur terpenting dalam bidang peternakan. Kalau kita mungkin sekedar ngasih pakan aja gitu, tanpa adanya ukuran, tanpa adanya manajemen yang bagus, itu biasanya pengeluarannya malah lebih banyak. Karena nutrisinya kadang tidak terkontrol, kadang terlalu sedikit, kadang terlalu banyak. Nah, akhirnya pertumbuhan ternak itu nggak stabil. Makanya harus ada namanya manajemen pakan. Nah, untuk di peternakan sendiri itu ada khusus. Jadi khusus satu orang yang dia itu benar-benar mumpuni dalam pakan, baik itu nutrisi, terus waktu pemberian pakan, terus porsinya, terus jenis-jenisnya. Karena untuk sistem model peternakan sekarang itu tidak hanya mengandalkan hijauan, berbeda dengan mungkin yang lokal zaman dulu ya. Kita semuanya mungkin terfokus dengan
hijauan gitu, hijauan, rumput gajah, rumput liar seperti itu. Jadi termasuk dengan hijauan. Nah, untuk yang modern sekarang ini sudah banyak pakan-pakan alternatif yang biasanya itu diambil dari limbah-limbah industri seperti ampas tahu, ada dedek, terus ada lagi bungkil kedelai, bungkil kopi, bungkil sawit. Nah, itu diransum dalam suatu racikan dengan komposisi tertentu ya. Biasanya masing-masing peternak itu punya racikan masing-masing. Nah, itu dengan apa ya? Biasa disebut dengan konsentrat. Itu udah nutrisi lengkap. Jadi baik proteinnya, lemak, serat kasar, terus TDN, semuanya sudah diatur dan sesuai dengan standar kebutuhan ternak. Itu untuk bagian pakan. Nah, untuk di peternakan Nurul Iman, selain mengatur tentang pakan hijauan dan konsentrat, itu bagian pakan itu sangat penting untuk mengatur proses fermentasi. Terus bagian yang lain yang selanjutnya yaitu bagian kesehatan. Nah, ini juga sangat penting. Ketika peternak itu selalu mengandalkan ketika ada ternak sakit, ada ternak ambruk, ternak kurang nafsu makan. Ketika dia tidak tahu cara penanganan, itu yang jadi repot dan itu malah membuang-buang budget ya. Jadi membuang budget ketika kita tidak bisa menangani sendiri kesehatan. Jadi setiap ada toto sakit kembung, undang dokter. Nah, jadi fungsi daripada bagian kesehatan di struktural peternakan ala Syarul Iman salah satunya itu dia harus paham bagaimana itu gejala-gejala dalam kesehatan ternak. Baik itu mungkin gejalanya dia kurang nafsu makan. Nah, apa itu sebabnya? Coba dia nafsu makan tapi badannya kok fisiknya kelihatan kurang sehat. Nah, situ juga ada penyebab penyakit yang lain. Kadang walaupun dia itu nafsu makan, tetapi kalau memang fisiknya nggak terlihat sehat, itu mungkin ada gejala yang lain yang tidak berpengaruh dengan nafsu makan. Ada kalanya juga ternak itu kelihatan sehat badannya, tapi ketika dilihat dari nafsu makan sangat kurang atau malah nggak mau makan. Itu yang paling bahaya. Ternak ketika dia sudah sakit dan tidak mau makan, itu penanganannya harus benar-benar intens. Jadi jangan sampai dilalaikan, dilewatkan. Karena ketika dia sakit, dia mau makan, otomatis sakitnya akan semakin parah. Tuh, jadi untuk penanganan kesehatan harus benar-benar. Itu bukan sampingan kesehatan. Jadi harus benar-benar mendalami tentang gejala-gejala penyakit beserta pengobatannya. Nah, selain dia cuma tahu, dia harus tahu pengobatan. Mungkin seperti kalau yang tradisional ya. Contoh, kita punya ternak atau kembung. Nah, kembung itu kan ada sebab dan akibatnya. Biasanya kalau sebabnya kan banyak, ada karena rumput basah, kadar air terlalu tinggi, mungkin rumputnya masih berembun, karena kita mungkin ngasih hijauan pagi-pagi gitu, pas nyarinya waktu pagi, jadi masih berembun. Itu rawan sekali terjadi kembung. Terus juga ada beberapa sumber pakan seperti kulit singkong ya. Kulit singkong itu kalau kita langsung kasih, itu masih banyak getah dan zat-zat yang kurang bagus buat ternak. Itu bisa menyebabkan kembung juga bisa. Makanya untuk pengolahan pakan itu harus benar-benar diperhatikan. Itu baru contoh kecil dari kembung. Terus ada juga penyakit yang lain seperti demam. Itu kan banyak obat tradisional yang biasa dipakai. Nah, seumpama dari bagian kesehatan sudah mengusahakan yang tradisional dan kita juga sudah pakai obat yang sebisanya kita gitu, barulah kita undang dokter. Nah, untuk penanganan kesehatan di peternakan ala Syarul Iman ini sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kita dapat bimbingan langsung dari dokter yang itu ditugaskan dari dinas kesehatan, dinas pertanian Bogor. Jadi langsung dipantau dan dibimbing langsung. Baik itu ketika mengobati demam, itu obatnya seperti apa, dan cara menyuntik ketika kita mau mengasih antibiotik, vitamin, itu kita sudah dapat panduan dan pelatihan dari dinas seperti itu. Jadi untuk pengobatan yang simpel ya, sederhana, sudah mumpuni. Namun ketika kita menemukan penyakit yang memang harus butuh penanganan dokter, ya kita panggil dokter untuk penanganannya seperti itu. Nah, itu salah satu tugas daripada bagian kesehatan. Kemudian tugas lainnya yaitu pencatatan siklus. Nah, karena di Nurul Iman itu kan ternaknya kita kompleks.
Jadi kita ambil satu sampel yaitu ternak sapi ya. Jadi dalam sapi itu kan ada 3 proses. Yang pertama itu prosesnya breeding. Breeding itu untuk menghasilkan anak. Jadi kebanyakan yang dipiara betina. Jadi betina yang diperbanyak itu untuk breeding, karena untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, dalam manajemen breeding itu perlu diperhatikan satu pertama, birahi. Karena apa? Ketika siklus birahi tidak lancar, sudah pasti produktivitas sapi akan menurun, karena presentasi kelahiran juga akan turun. Jadi untuk birahi itu juga harus dipantau. Bagian kesehatan bertugas untuk mencatatnya, kapan tanggal birahi, dan kemungkinan misalkan sekarang tidak di IB, tidak diinseminasi, kapan lagi dia akan birahi kembali. Jadi harus dipantau seperti itu. Jadi untuk pengontrolan siklus birahi. Terus ketika dia sudah di IB, perkiraan kapan dia mau lahir, terus penanganannya ketika ada lahiran, semuanya. Jadi bagian kesehatan sangat-sangat berperan penting dalam hal ini. Terus lanjutnya yaitu tugas dari bagian kesehatan yaitu penimbangan. Nah, kenapa bagian kesehatan dilibatkan dalam penimbangan? Karena seperti saya tadi sebutkan, di peternakan Nurul Iman itu ada 3. Pertama breeding, yang kedua rearing atau pembesaran, yang ketiga yaitu penimbangan, pengemukan. Jadi penimbangan itu juga bisa masuk dalam kategori pengontrolan kesehatan. Kategori pengontrolan kesehatan untuk penimbangan. Ketika standar ya, kita sudah kasih pakan sesuai standar nutrisinya untuk pengemukan, hijauan dan konsentrat 2% per hari. Kita sudah kasih sesuai dengan standar, tapi dilihat dari fisiknya, fisik ternak itu pertumbuhannya kurang. Nah, itu bagian kesehatan dan bagian pakan sangat-sangat berperan penting dalam mengawasi. Ini ternak kenapa? Dikasih makan sudah cukup, nutrisinya sudah cukup, sesuai dengan standar, porsi pas, waktu di pemberian pakan juga sudah diatur, tetapi kenapa pertambahan berat badan sangat lamban? Nah, itu bisa terjadi ada beberapa faktor, baik itu dari genetik atau mungkin ada penyakit dalam. Sehingga itu bagian kesehatan dan bagian pakan harus selalu mengawasi kondisi ternak yang seperti itu. Terus bagian yang lainnya, lanjut ke struktur berikutnya yaitu koordinator bagian sapi. Nah, jadi kan karena di peternakan Nurul Iman ada 2 jenis ternak ya, ada sapi dan ada kambing dan domba. Sehingga kita bikin untuk tim ya, karena di sini ada timnya terpisah. Untuk yang bagian sapi, dia fokus ke arah sapi. Jadi maksimalkan untuk sapi. Nah, itu ada ketuanya sendiri dan itu bertanggung jawab dengan seluruh bagian sapi gitu. Tetap itu di bawah naungan ketua pusat. Jadi ketua pusat di peternakan ada, dan ketua bagiannya itu juga ada. Itu juga harus sama-sama kita ada konfirmasi dan searah seperti itu. Dan lanjut yaitu ada koordinator bagian kambing, sama tugasnya juga sama untuk mengurus semuanya dan bertanggung jawab dengan anggota yang mengurus di bagian kambing. Terus ada yang penanggung jawab sapi perah. Nah, ini ada satu lagi yaitu selain kita peternakan Nurul Iman itu menyediakan sapi potong untuk daging ya, di Nurul Iman juga menyediakan susu. Jadi kita ada sapi perah ya, jadi untuk penghasil susu. Itu juga ada penanggung jawabnya khusus, karena memang untuk sapi perah itu penanganannya nggak bisa banyak orang ya. Jadi untuk seperti model pemerahan itu memang tidak dianjurkan berganti-ganti orang, jadi harus istiqomah atau tetap orangnya. Misal hari ini si A, besok juga harus tetap dia terus. Karena ketika sapi perah itu bergantian, biasanya dia lebih peka. Jadi sapi itu peka terhadap rangsangan di puting susunya. Ketika ganti orang berbeda tangan, maka dia biasanya akan menolak atau berontak seperti itu. Mungkin itu rawan terjadi mungkin kena tendang, atau mungkin susu yang kita perah malah tumpah seperti itu. Jadi banyak resiko ketika berganti-ganti orang. Itu untuk yang sapi perah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu terkait dengan anggota ya. Jadi anggota juga di peternakan Nurul Iman itu punya tugas
semuanya gitu. Jadi setiap proksi punya tugas. Pertama pasti untuk hijauan ya, baik itu kita dari penanaman hijauan sampai perawatan hijauan, itu bagian anggota yang lain yang tidak berperan sebagai struktural. Ada juga ketika proses penanaman dan sebagainya, itu yang bagian struktural yang seperti kesehatan dan bagian pakan itu juga ikut andil gitu. Jadi untuk hijauan, terkait dengan hijauan baik penanaman sampai panen perawatan itu semuanya bertanggung jawab. Itu untuk anggota ya. Nah biasanya untuk anggota itu kita bagi, ada namanya tugas harian dan adanya agenda-agenda mingguan dan bulanan. Itu masing-masing ada tugasnya. Untuk harian sudah pasti, yaitu dalam peternakan itu pasti kesehariannya nggak jauh-jauh, pasti pertama pencarian hijauan. Ketika kita sudah punya stok, berarti kita tinggal panen di lahan sendiri, misalnya kita udah punya lahan seperti itu. Jadi intinya untuk anggota itu bertugas untuk penyedia hijauan. Terus yang kedua, pembersihan kandang. Nah, pembersihan kandang ini biasanya kita bergilir. Jadi supaya semuanya bisa merasakan seperti itu. Jadi untuk pembersihan kita bergilir, ada jadwalnya. Nah, sehingga untuk yang anggota yang sedang tidak mendapatkan jadwal pembersihan, itu bisa mengadakan agenda yang lain, bisa mengerjakan yang lain. Seperti mungkin kalau ada kandang yang rusak, bisa perbaikan kandang, ada yang penanaman rumput, ada yang pengolahan lahan, ada juga yang membantu bagian pakan ataupun bagian kesehatan untuk mengecek ternak. Itu untuk proksi anggota. Nah itu ya, itu terkait dengan struktural di peternakan ala Syirah Nurul Iman. Nah untuk kapasitas ya, berbicara tentang kapasitas di peternakan ala Syirah Nurul Iman, di Nurul Iman itu terdapat ada 22 ekor sapi untuk sekarang. Dan untuk domba dan kambing total itu ada 25 ekor. Nah, berkaitan dengan basic ya, basic Nurul Iman, sebenarnya wirausaha peternakan itu dulunya awalnya hanya untuk sekedar pembelajaran. Awalnya untuk pembelajaran, jadi supaya santri itu keluar itu sudah dibekali dengan basic wirausaha. Itu untuk awal moto daripada abah atau pendiri pondok pesantren Nurul Iman, untuk pembelajaran. Tapi namanya pembelajaran itu pasti menuntut hasil. Buat apa kita belajar kalau kita nggak menghasilkan seperti itu? Sehingga selain kita belajar, kita juga dituntut hasilnya seperti itu. Nah sehingga untuk penanganan manajemen harus maksimal, karena hasil sangat dipertaruhkan di situ. Guna apa? Guna menopang perekonomian ala Syirah Nurul Iman. Nah, untuk kapasitas anggota di peternakan Al-Syirah Nurul Iman sekarang itu sekitar 14 orang. 14 orang itu sudah termasuk dalam struktural tadi sekitar 7 orang. 7 orang tadi termasuk dalam struktural ditambah dengan sisanya anggota. Itu untuk kapasitas di peternakan Al-Syirah Nurul Iman. Nah, untuk jam kerja ya. Jadi karena kita diajarkan untuk manajemen yang benar-benar sepertinya manajemen yang bagus ya. Jadi jam kerja tetap kita seperti jam-jam kantor. Kita mulai pagi jam 7 sampai setengah 8 itu mulai aktivitas. Baik itu ada yang pembersihan kandang, ada yang mulai untuk pengumpulan hijauan, ada juga yang pengecekan kesehatan. Semuanya mulai berjalan aktif itu jam 7 sampai setengah 8. Biasanya diantara itulah. Biasanya jam 7 paling cepat. Itu seperti jam kantor normal. Nah untuk jam istirahat itu sekitar jam 11.30. Karena nanti 11.30 kami santri ya. Karena walaupun di sini kita udah masuk wirausaha, tetap basic kita lah santri. Kita tetap harus menjalankan ibadah 5 waktu dan menjalankan thariqat Sayyidina Syekh Habib Sagaf. Jadi setengah 12 kita harus persiapan untuk salat berjamaah di masjid. Seperti itu. Untuk jam kerja ya, seperti jam kantor biasa. Nah untuk mulai lagi nanti jam 2 setelah kita selesai makan siang. Setelah selesai makan siang baru kita mulai lagi aktivitas seperti biasa. Ada yang mungkin pengolahan lahan, ada yang membuat fermentasi dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk jam kerja. Nah untuk malam, mungkin untuk wirausaha yang lain, kalau malam itu bukan termasuk jam kerja, tetapi bagi peternakan Al-Syirah Nurul Iman itu malam juga masih masuk dalam jam kerja.
terkhusus untuk yang lagi mendapatkan jadwal ronda ya, karena ronda itu masuk jam kerja. Jadi dari pagi sampai malam kita terus ada namanya jam kerja, sampai malam juga jam kerja. Itu untuk ronda itu bergilir, jadi kita bagi 2 shift. Ada yang shift dari jam 9 ya, dari sore sampai jam 1 malam. Nah setelah itu lanjutkan shift 2 dari jam 1 sampai pagi. Itu untuk jam kerja malam. Nah terkait dengan perekrutan ya, karena sistem di Nurul Iman kita kan ada namanya tanggung jawab untuk mengabdi selama 2 tahun. Nah dalam masa 2 tahun ini itulah masa-masa kami para santri untuk dibekali ilmu baik itu wirausaha, pendidikan, dan terkait dengan urusan kepesantrenan. Jadi selama 2 tahun. Nah untuk sistem rekrutmennya itu gimana? Jadi ketika mereka santri ya udah sampai, biasanya sampai semester 8 selesai mereka udah skripsi, mereka akan langsung dipandu, atau bahasanya sebelum masuk masa pengabdian sudah ada pelatihan terlebih dahulu. Jadi terlebih dahulu diturun langsung ke lapangan untuk pelatihan persiapan ketika mereka masuk masa pengabdian itu yang 2 tahun. Jadi ada pelatihan dahulu. Nah sehingga ketika nanti yang pengabdian yang kedua ya, ke tahun kedua itu selesai, untuk yang calon masuk pengabdian itu sudah siap menggantikan kakak-kakak kelasnya yang akan lulus. Itu untuk sistem rekrutmennya. Nah biasanya sebelum direkrut, mereka biasanya untuk dikasih kesempatan, ada yang memilih kamu mau basic di mana, kamu mau mendalami di wirausaha apa, seperti itu. Mungkin ada yang lebih fokus ke pendidikan, maka dia akan langsung ke pendidikan. Ada yang fokusnya dia lebih suka ke wirausaha, langsung ke wirausaha. Ada juga yang fokusnya ke pesantrenan, dia langsung ke pesantrenan. Jadi sesuai dengan basic dan minat masing-masing. Nah tapi di lain itu terkadang ada juga yang bisa dibilang langsung ditentukan dari yayasan. Mungkin dilihat dari basicnya dia lebih bagus di wirausaha, misalnya di wirausaha peternakan seperti itu. Walaupun dia minat di wirausaha yang lain, kadang masih tetap ditarik. Ada juga yang seperti itu. Itu untuk sistem rekrutmennya. Jadi ada pelatihan, yaitu kakak kelas selesai pengabdian 2 tahun langsung digantikan oleh calon pengabdian yang sudah dapat pelatihan. Nah untuk kendalanya ya, jadi dalam merekrut anggota itu kendalanya salah satunya ada yang mereka itu minat, benar-benar minat di suatu instansi, mungkin khususnya di peternakan, tetapi dari basic sama skillnya itu nggak sesuai dengan lapangan. Jadi mungkin karena minatnya ingin di peternakan, tetapi basicnya dia lebih basic ke arah mengajar. Jadi mungkin dari stamina dan ketahanan badannya kurang. Cuman biasanya dari kami untuk orang-orang yang seperti itu kita menyediakan fasilitas untuk pembiasaan. Jadi supaya terbiasa dahulu, jadi tidak langsung dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi ada namanya untuk pembiasaan dulu. Nah untuk pelatihannya biasanya kan karena kami di Nurul Iman ya, di Nurul Iman sudah tersedia unit-unit usaha, sudah tersedia unit untuk pendidikan dan fasilitas yang lain untuk pelatihan. Jadi untuk pelatihan biasanya kami langsung diturunkan di instansi yang ada di Nurul Iman. Semisal mau masuk ke peternakan, berarti langsung diarahkan ke peternakan Nurul Iman tentunya. Jadi langsung dipandu di peternakan Nurul Iman. Nah untuk waktunya seperti yang tadi saya sampaikan, setelah mereka selesai menyelesaikan pembuatan skripsinya untuk sarjana strata 1. Itu untuk pelatihan. Nah untuk adanya kompensasi ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, sebenarnya untuk di Nurul Iman ketika sudah masuk masa pengabdian itu bisa dibilang sudah keluar dari waktu-waktu pendidikan normal. Semisal kalau santri jam normal ya, normalnya kan dari pagi sampai siang itu masih belajar di kelas,
Mungkin ada yang masih kuliah, ada yang mungkin di SMA masih belajar di kelas, ada yang mungkin fokus ke arah ngaji agama, ada. Nah, ketika udah masuk masa pengabdian, prioritas pertama bukan untuk belajar lagi, tapi fokus untuk mengembangkan skill mereka di wirausaha, mau itu dari bagian pengajar atau juga yang dari di bagian pesantrenan. Jadi fokus mengarahkan ke skill, sehingga ketika santri udah masuk ke wirausaha, itu kewajiban untuk belajar itu biasanya dialihkan, entah itu di sore ataupun di malam hari. Jadi tidak seperti waktu-waktu ketika masih jadi santri SMA dan mahasiswa. Jadi ada jam malam khusus untuk para pengabdian belajar. Karena siangnya kita dari bagian pengabdian ini harus tetap mengikuti jam kerja yang sudah ditetapkan. Itu untuk kompensasi dalam karyawan ya, jadi dalam anggota seperti itu. Nah, untuk agenda harian di Nurul Iman, di Peternakan Al Asya Nurul Iman, kita ada namanya agenda harian yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, mulai dari jam 7. Pertama, untuk awal pagi jam 7, mungkin yang bagian piket ya, kan ada namanya jadwal pembersihan kandang, itu langsung ke kandang. Jadi jam 7 mulai pembersihan. Itu kami langsung tugaskan 2 orang biasanya untuk pembersihan kandang, 2 orang, karena kita ada 2 kandang, yaitu kandang sapi dan kandang kambing dan domba. Jadi langsung 2 orang untuk pembersihan, itu mulai jam 7. Nah, untuk setengah 8 itu bagian yang anggota yang lain itu langsung fokus untuk ada yang mencari rumput, ada juga yang penanaman, mungkin pembersihan lahan rumput. Jadi terkait dengan pakan hijauan itu untuk jam setengah 8 sampai jam setengah 12. Nah, untuk yang struktural tadi, yang bagian kesehatan dan pakan, itu menyesuaikan. Ketika emang tugas mereka sedang banyak, mungkin lagi ada jadwal penyuntikan obat cacing, atau mungkin ada pengobatan sapi yang sakit, berarti mereka akan difokuskan ke arah pengobatan seperti itu. Tapi ketika mereka lagi kosong, tetap bantu-bantu anggota yang lain, seperti untuk pengolahan lahan pakan hijauan. Terus sampai jam setengah 12. Nah, untuk sore hari sama, agendanya sama. Jadi untuk sore jam kerja jam 2 sampai jam 4 tetap untuk pengolahan lahan dan yang lain-lain seperti itu. Itu untuk agenda harian. Nah, untuk malam hari tetap jadwal ronda berjalan 2 shift 1 dan shift 2. Nah, untuk agenda mingguan ya, biasanya kita juga ada agenda mingguan, yaitu diantaranya setiap hari Jumat, karena di Nurul Iman itu biasanya hari Jumat itu kita lebih fokus ke arah pembersihan, baik itu di dalam pondok, di pendidikan juga semua fokus pembersihan. Itu hari Jumat yang biasa kalau di santri-santri seperti itu Jumsih atau Jumat bersih. Jadi hari Jumat kita fokus pembersihan lahan yang berantakan, mungkin banyak yang rumput udah liarnya banyak, mungkin pagarnya rusak, kita semuanya perapihan. Itu di hari Jumat, itu agenda mingguan, itu setiap hari Jumat dari pagi sampai selesai. Nah, untuk agenda bulanan biasanya kita ada namanya pengobatan obat cacing ya, cuman itu nggak tiap bulan, itu 3 bulan sekali. Ketika ternak itu cuman sekedar buat perawatan, itu 3 bulan sekali. Tapi ketika ternak itu sedang sakit ya, sakit mungkin cacingan, itu sebulan sekali pengulangannya. Itu untuk perawatan bulanan. Juga ada namanya mungkin kalau domba ya, pemotongan bulu, itu kita setiap 3 bulan sekali dipotong yang terlalu panjang, terus juga yang terlalu terlalu kotor mungkin ya. Kalau domba kan memang rawan kotor seperti itu, kita mandikan setiap 3 bulan sekali untuk perawatan dari berbagai penyakit. Karena ketika ternak itu kurang bersih, biasanya rawan penyakit, banyak sekali penyakit. Walaupun itu yang penyakit yang kita sadari, dan kadang kita nggak sadar bahwa itu ternak itu sakit situ ya, karena itu kurang kebersihan. Nah, untuk tahunan biasanya agenda tahunnya itu untuk pemotongan hewan kurban ya. Udah pasti Idul Adha, kita semua fokus biasanya selama 1 minggu kita fokus untuk persiapan Idul Adha. Baik itu pembuatan, biasanya ada pembuatan kandang sementara, karena biasanya stok untuk Idul Adha di Nurul Iman itu cukup banyak, sehingga kita harus punya tempat untuk ternak-ternak yang siap dipotong. Itu untuk
agenda tahunan. Nah baik, itulah demikianlah pemaparan dari kami dari bagian peternakan terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di Peternakan Al-Hasyah Nurul Iman. Jadi baik dari mulai pelatihan, terus mulai dari sistem pengabdian di Nurul Iman seperti apa, sampai nanti santri-santri itu sudah siap dibekali dengan ilmu dan siap untuk menerapkan di luar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.